Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Ya, boleh nyalakan mikrofon dulu. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi semua. Ya, mikrofon boleh dimatikan sementara. Grace, Ya, Pak. Beta. Berapa? Leon anjing. Leon anjing sempat terjadi. Siapa kamu kan? Itu pas pada mikrofon. Jangan jebak terus Bu. oke. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Pak akan minta satu siswa berdoa. Nah, giliran siapa kali ini? Marswell ya? Ya, Marswell, silakan berdoa untuk memulai pelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Ya Tuhan, hari ini kita akan belajar tolong berkati kami dari akhir dan pertengahan, dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan memberkati ini agar ilmu yang diberikan guru berguna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Marswell. Nah, anak-anak, kita kembali di pembelajaran online hari ini. Di pertemuan kedua. Nah, semua sudah isi absen ya tadi ya? Belum ya? Nah, kalau begitu Pak akan kirimkan di link melalui percakapan grup. Sambil pembelajaran boleh diisi. Sebentar saja ya. Tunggu Pak kirimkan.
Ya, Pak sudah kirimkan di percakapan grup, sudah muncul. Nah, sementara pembelajaran anak-anak boleh sambil mengisi, ya. Oke, kita lanjut. Oke, Pak lihat di sini semua menggunakan masker ya. Wah, berarti hebat semuanya menggunakan prokes, melaksanakan prokes. Anak-anak ingat ya, kita dalam masa pandemi seperti ini, kita harus taat prokes. Selain menggunakan masker, apalagi yang harus kita lakukan? Mencuci. Perhatian sini. Yang mau menjawab, boleh nyalakan mikrofon. Apalagi selain menggunakan masker? Nyalakan mikrofon. Semua boleh nyalakan mikrofon dulu. Jaga jarak, Pak. Jaga jarak, Pak. Apalagi? Mencuci tangan. Ya, boleh. Terima kasih. Menggunakan hand sanitizer. Ya. Sabun. Oh, yuk. Ya, ini mikrofonnya boleh di mute dulu. Dimatikan dulu. Sudah. Hai guys. Kasih mati. Mikrofon. Ya, kita lanjut. Sebelum memulai pembelajaran di hari ini, kita akan menyaksikan video motivasi belajar. Anak-anak perhatikan. Pak akan bagikan layar. Sudah tampil? 7i semua? Sudah tampil? Ya, Sudah. sabar ya. Tiap kali mulai pelajaran tuh di sekolah rasanya tersiksa banget. Apalagi kalau mau ulangan, nyentuh bukunya aja udah males banget. Ya cuma lama-lama rasanya kesiksa juga ya benci. Anak-anak harap perhatikan video yang ada ya. Apakah suaranya tadi ada? Nah ya, kalau begitu diperhatikan baik-baik ya. Di pelajaran itu, sekolah jadi nggak enjoy, belajar jadi males-malesan. Mungkin kalau kita nggak segitu bencinya sama pelajaran itu, sekolah jadi lebih enjoy, belajar juga jadi nggak terbebani. Terus bencinya juga jadi nggak harus berlarut-larut dan menghambat peluang kita di masa depan. Tapi ya mau gimana lagi ya, udah terlanjur benci dan muak. Emang ada ya solusi supaya kita nggak benci pelajaran? Nah, berikut ini nih beberapa tips dari Zenius. Yang pertama, coba hilangkan penilaian judgmental terhadap pelajaran itu. Misalnya lu udah ngejudge pelajaran A itu susah atau pelajaran B itu boring. Nah, selama pikiran negatif itu belum lu hilangkan, ya lu akan terus berlarut-larut benci dengan pelajaran itu. Yang kedua, hindari pergaulan yang bikin lu makin benci sama pelajaran itu. Jangan diladenin deh tuh temen-temen yang ngajakin lu bolos atau gosipin guru lu yang gak enak ngajarnya.
Terakhir yang ketiga, coba biasakan belajar dari berbagai macam sumber. Oke, kalau emang cara ngajar guru lu di sekolah nggak enak, jangan malah jadi benci ke pelajarannya. Coba deh cari sumber belajar yang lain, misalnya di internet. Ada banyak banget loh guru online yang ngajarnya seru dan gak ngebosenin. Sayang banget kan kalau lu benci pelajaran terus menghambat peluang lu di masa depan cuma gara-gara cara ngajar guru lu itu nggak enak. Nah, sekian tips dari Zenius. Moga-moga 3 tips ini bisa bantu lu untuk gak benci lagi pelajaran di sekolah dan bikin hari-hari belajar lu jadi jauh lebih enjoy. Oke, anak-anak, apa yang bisa kita petik? Tips cara belajar tadi ada 3 ya. Yang pertama apa? Poin 1 tadi tuh. Menghilangkan pikiran negatif. Ya. Lalu yang kedua, mencari sumber belajar baru. Lalu yang ketiga, hindari pikiran negatif. ya boleh. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu kalau sudah selesai berbicara. Ya, terima kasih. Nah, kegiatan kita hari ini dalam pembelajaran online, kita akan melakukan diskusi kelompok juga. Sebelumnya kita akan menyaksikan tayangan materi yang Pak sudah siapkan. Lalu LKS, kemarin Pak sudah kirimkan di WA Group, anak-anak sudah print dan fotokopi. Yang sudah angkat LKPD-nya, LKS-nya, coba ditunjukkan di layar semua. Sudah kok? Oh ya, bagus. Ya, ya. Cukup sudah. Oke, anak-anak berarti memperhatikan info yang sudah Pak bagikan di grup WA kelas. Nah, tujuan belajar kita hari ini, kita akan belajar masih melanjutkan materi pertemuan pertama kemarin. Kemarin kita belajar tentang unsur-unsur dari aljabar. Perhatikan, jangan ada yang bercanda-bercanda di situ ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, materinya Pak sudah siapkan di LKPD dan juga ada di PowerPoint, sebentar Pak akan tayangkan. Nah, karena kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, anak-anak ingat kembali penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang telah kita pelajari di awal semester. Nah, penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Nah, materi itu yang akan kita gunakan konsepnya untuk pembelajaran hari ini. Hanya bedanya kita menggunakan dalam bentuk aljabar. Ingat juga unsur-unsur aljabar yang telah kita pelajari. Ada variabel, apalagi? Yang mau menjawab, angkat tangan. Ya, boleh. Nyalakan mikrofon dulu. Konstanta, Pak. Ya, apalagi? Yang lain? Koefisien, Pak. Ya. Jadi, 2 hal itu yang akan kita gunakan konsepnya untuk pembelajaran hari ini. Sebentar dalam pembelajaran, anak-anak yang mau bertanya tentang materi boleh, yang mau bertanya tentang LKPD juga boleh. Bagaimana cara mengerjakannya atau hal-hal yang belum dipahami. Oke, kita masuk dalam materi. Pak akan bagikan layar dari PowerPoint yang telah Pak siapkan. Anak-anak perhatikan ya. Apakah sudah terlihat? Ya.
Oke, kita perhatikan. Ya. Hari ini kita akan belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Semua perhatikan di materi yang Pak tayangkan di layar. Jangan ada yang bercanda ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Melalui diskusi kelompok, anak-anak dapat menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Dan yang kedua, dapat menggunakan operasi hitung bentuk aljabar dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, perhatikan peta konsep masih seperti yang kita gunakan pada pertemuan kemarin. Ya, perhatikan masalah yang 3.2. Di situ ada ilustrasi cerita. Pak Yohanes merupakan seorang pemborong beras di Kota Kupang. Pak Yohanes mendapatkan pesanan dari toko Maju Jaya dan toko Sejahtera di hari yang bersamaan. Pemilik toko Maju Jaya memesan 15 karung beras, sedangkan pemilik toko Sejahtera memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Yohanes hanya 17 karung beras saja. Misalkan X adalah berat tiap karung beras. Nyatakan dalam bentuk aljabar. Yang pertama, total beras yang dipesan kepada Pak Yohanes. Yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Yohanes jika memenuhi pesanan toko Maju Jaya saja. Dan yang ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Yohanes jika memenuhi pesanan toko Sejahtera saja. Nah, perhatikan penyelesaian masalahnya. Total beras yang dipesan kepada Pak Yohanes adalah 15X tambah 20X. Nah, 15X ini dari mana? Anak-anak yang mau menjawab silakan nyalakan mikrofon dan menjawab. Toko Maju memesan 15 karung, Pak. Oh, 15 karung. Oke. Lalu 20X? Toko Sejahtera memesan 20 karung beras. Ya. Memasuk. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab. Lalu, jangan lupa matikan mikrofonnya dulu. Ya, 35X didapat dari yang ini nih. 15X tambah 20X. Ya, ini yang Pak sorot ini. Nah, perhatikan yang ini Pak tanda abu-abu ini. 35X didapat dari 15X ditambah 20X. Nah, karena variabelnya sama, maka bisa dijumlahkan. Nah, ingat, kalau variabel sama kemarin namanya apa? Suku sejenis. Oke, suku sejenis. Ya, tuh, ternyata mereka masih ingat ini. Anak-anak pintar ini. Nah, pertanyaan kedua. Jawaban yang kedua, jika Pak Yohanes memenuhi pesanan toko Maju Jaya saja, maka sisa beras adalah yang ditanya ini sisa, berarti kita menggunakan operasi Bersusun. pengurangan. Ya, ingat yang mau menjawab nyalakan mikrofon dulu. Maka sisa berasnya adalah 2 karung beras atau 2X. Dan yang ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Yohanes untuk memenuhi pesanan toko Maju Jaya, toko Sejahtera adalah 3 karung. Iya, 3 karung beras atau bisa ditulis min 3X. Nah, didapat dari mana? Dari 17. Dari mana? 17
kurang pesanan toko sejahtera, yaitu 20. 20. Oke, kita lanjut. 17 kurang 20. Ya, jadi seperti ini ya. Perhatikan. Ya, yang pas sorot ini. Perhatikan. Pada ilustrasi cerita di atas, terdapat operasi antara dua bentuk aljabar, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, secara lebih rinci, seperti ini. 15x tambah 20x, hasilnya 35x. Lalu 17x kurang 15x, hasilnya 2x. Lalu 17x kurang 20x sama dengan min 3x. Nah, jadi di sini ingat, yang tadi Pak sudah ingatkan tadi, ada operasi hitung bilangan bulat, ada juga penggunaan dari unsur aljabar. Nah, contoh yang pertama, kita langsung masuk di contoh. Sebelum kalian mengerjakan LKS ya, Pak terangkan dulu contoh soal yang akan kalian temui di LKS nanti. Contoh yang pertama, tentukan penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A kurang 6B. Terlihat jelas di layar? Nyalakan mikrofon dulu. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. tunggu Pak kasih besar Jelas, sih. Pak. Jelas, Pak. Ya, matikan mikrofon sudah. Kalau sudah selesai berbicara. Ya, Pak kasih zoom lagi supaya lebih jelas. Nah, perhatikan. Tentukan penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A kurang 6B. Penyelesaiannya dapat kita buat seperti ini. Yang dalam kurung ini kita lepas kurungnya, kita hilangkan kurungnya. Nah, menjadi seperti ini. 7A tambah 4B tambah 8A tambah dalam kurung negatif 6B. Nah, itu langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, ingat. Kumpulkan suku yang sejenis. Sejenis, Pak. Ya. 7A sejenis dengan 8A. ya, 8A. Lalu 4B dengan Negatif 6B. ya, Negatif. sudah kumpulkan. Lalu operasikan. Ingat, yang mikrofon belum dimatikan. Ya. 7A tambah 8A. 15A. 15A. Bagus. 15A. Lalu 4B tambah negatif 6B. Negatif 2B. Ya, min 2B. Positif ketemu dengan negatif menjadi negatif ya. Ingat, di SD dan di bilangan bulat kita sudah pelajari itu. Maka hasilnya menjadi 15A 15A. kurang 2B. 2B. Kurang 2B. Oke, contoh yang berikut. Kita lihat yang pengurangan dulu. Ternyata penjumlahan bisa nih. Semua sudah paham untuk yang penjumlahan? Paham, Pak. Ya. Kita lihat yang pengurangan. Kurangkan 3x tambah 4y dengan 5x kurang 6y. Nah, masih seperti di penjumlahan, kita jabarkan bentuk aljabarnya. Nah, untuk yang pengurangan, hati-hati. Lihat ini. Yang ini nih, pada tanda di sini nih. 7i, perhatikan di layar. Iya, Pak. 3x tambah 4y kurang dalam kurung 5x kurang 6y. Lalu di sini ada tanda penjumlahan. Muncul dari mana dia? Kenapa tiba-tiba jadi penjumlahan? Perhatikan. Ketika kita menghilangkan tanda kurung, tanda yang berada dalam kurung ini, yaitu pengurangan, berubah menjadi tanda penjumlahan. Karena tanda kurang yang di sini nih, ini lihat sini.
Nah, yang padat gerak ini kursor nih. Ya, Pak. Seperti itu. Jadi, tanda kurang di sini mempengaruhi nanti tanda di dalam kurung yang kurung kedua ini. Nah, ketika tanda kurung hilang, tanda yang di dalam kurung berubah. Nah, jadi kita dapatkan 3x tambah 4y kurang 5x tambah 6y. Kita kembali kumpulkan yang sejenis, kita dapatkan 3x kurang 5x tambah 4y tambah 6y. 3x kurang 5x, hasilnya nyalakan mikrofon dulu kalau mau menjawab. Jangan lupa itu. 2x. 3x kurang 5x, Ini 2x. ya. 4y tambah 6y, 10y. oke. Ya, ya jangan lupa kalau sudah selesai mikrofonnya dimatikan. Sudah, Pak. Ya. Sampai di sini, apakah masih bisa dioperasikan lagi? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Perhatikan suku-sukunya. Apakah itu masih merupakan suku yang sejenis? Tidak, Pak. Ya. Jadi ingat, sampai di sini tidak usah dioperasikan lagi. Nah, mikrofonnya jangan lupa. Nah, sampai di sini ingat, tidak usah dioperasikan lagi karena bukan suku yang sejenis. Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Pak. Semua sudah paham? Paham. Oke, kalau begitu, anak-anak Pak akan bagikan dalam kelompok, grup WA. Kita hari ini hadir, oh ternyata 21 orang. Pak sudah lihat di absen nih. Nah, 21 orang kelompoknya tetap seperti kemarin ya, di pertemuan 1. Anak-anak silakan mengerjakan LKS, LKPD yang sudah anak-anak print, fotokopi. Jika ada yang mau bertanya, boleh bertanya dalam grup diskusi yang sudah Pak buat dalam grup WA. Ya, bisa dimengerti? Bisa dimengerti kelas 7I? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Anak-anak boleh mematikan kamera untuk sementara. Ya, boleh dimatikan kameranya untuk sementara. Ya, Pak hampir lupa ya. Waktu untuk mengerjakan LKPD jangan terlalu lama. Pak kasih waktu hanya 10 menit. Ya, 10 menit cukup. Oke, silakan dikerjakan. Ya, kerja sudah.
sini apa connect sudah? Password tethering dari sini. Ini, ya. Oh. Mana dia? Sini. Mana orangnya mana? Sebelah. Dari sebelah sana.
Oh, ini ada pertanyaan dari Marswell nih. Pak, bagaimana dengan cara kerja, Pak? Ya, itu kan soal cerita Marswell. Oke. Jadi kerjakan sesuai dengan yang di situ dulu. Itu kan soal cerita. Apa yang diketahui, apa yang ditanya, ditulis jawabannya di situ, ya. Kalau masih bingung boleh bertanya lagi di Pak.
Pak, katong kerja ini sebenarnya kok, Pak. Ya, itu sudah mulai benar. Kerjakan terus ya.
Oke, anak-anak, sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Ya, nyalakan kamera kembali. Sudah, Pak. Kamera dinyalakan kembali. Kamera dinyalakan kembali. Sudah, Pak. Di situ. Ini ulang. Hah? Marswell, kameranya dinyalakan kembali. Ini Lalu di Satria tuh. Di Satria kok. Ini kamera sudah nyala? 7, 8, Sudah, Pak. 9, 10, 11, 12, 13, Masih ada satu yang belum. 16, Ya, oke, sudah nyala semua. Oke, terima kasih. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Perhatian anak-anak. Grace, cukup sudah. Ya, perhatian semua. Kita mulai dari tadi sudah ada kelompok berapa? Oh, dari kelompok 5. Ya. Silakan. Sebentar. Pak, tayangkan dulu ya. Tayangkan dulu. Mikrofon di tempatnya siapa nih? Satria kok? Oke, di Grace juga. Oke, terima kasih. Sudah terlihat? Sudah? Oke, Pak Zoom perbesar ya. Oke, silakan mulai. Ini dari kelompok 5 ya? Mulai sudah. Ini nyalakan mikrofon dulu. Ini siapa? Diketahui Maria dan Marta membeli buku dan pensil di toko Nusakmo. Maria membeli 4 buku tulis dan 2 pensil. Jangan bercanda. Marta membeli 2 buku tulis dan 1 pensil. Ditanya berapakah selisih buku dan pena yang dibeli Maria dan Marta. Oke, jadi itu yang diketahui dan ditanya ya. Lalu di bagian bawahnya? 1. Sifat komutatif A tambah B sama dengan B tambah A. 2. Sifat asosiatif A tambah B tambah C tambah A tambah B. Nomor 3. Sifat distributif A kali B tambah C sama dengan C kali A tambah B. Oke, sudah ya? Ya, mikrofonnya boleh dimatikan. Mikrofonnya dimatikan. Oke, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 5 ya. Ada yang mau menanggapi? Tidak? Perhatikan di layar. Tidak ada yang bermain gila. Tidak ada yang bercanda di situ. Perhatikan di bagian sifat distributif. Perhatikan semua. A kali dalam kurung B tambah C. Sama dengan buka kurung A tambah B. Itu bukan A tambah B. A kali B. Ditambah
buka kurung lagi, A kali C. Sudah? Jadi, kelompok 5 silakan diperbaiki kekeliruannya. Kelompok 5 diperbaiki ya. Lanjut, di halaman kedua ternyata kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 1. Ya, ini kelompoknya ada Natasha di sini. Nah, ini fotonya tolong diperbaiki anak, foto yang jangan landscape. Nah, di foto ulang dulu. Patung gue ya. Anak-anak yang lain tolong diam, tenang. Oke, sudah. Kelompoknya Natasha. Silakan, siapa yang ingin mempresentasikan? Nyalakan mikrofon dulu. Ayo, ayo. Langsung sudah. Cepat sudah, ibu kalau mama bukan Ayo Natasha. Cukup dibaca saja. A tambah B hasilnya adalah 2X tambah 3X hasilnya seperti itu. Ayo kita berkejar dengan waktu ini. A tambah B sama dengan 5X. A kurang B sama dengan 5X. 2. A tambah B sama Pak dengan potong 2X. sedikit. Tenang dulu. Sebut variabelnya. Maksudnya 2X tambah 3X. Begitu. Itu Ya, sebut ayo. 2X. Apa sih anjing dulu? Itu di pusat belakang. 2X 3X begitu. Entah dulu. Ayo, jangan bermain. Pertama, 2X. Jangan dibuat bercanda, ayo. Ayo. 2X 3X 2X tambah 3X tambah 5X tambah begitu. Bukan mana anjing. Kalau yang saya sama ngomong atau siapa? Sama dengan 2X B gitu. Maksudnya A sama dengan 2X, B sama dengan 3X, A tambah B sama dengan 5X, A kurang B sama dengan 5X. Nomor 2, X tambah 2, X tambah 7, A tambah B sama dengan 2X tambah 9. A kurang B sama dengan 2X tambah 9. Nomor 3, A X tambah 1, B 3X tambah 8. A tambah B sama dengan 4X tambah 9. A kurang B sama dengan 4X tambah 9. Nomor 4, 3A 3X kurang 2, B 2X kurang 4. A tambah B sama dengan 5X kurang 6. A kurang B sama dengan 5X kurang 6. Nomor 5, 2X kurang 1, B 1 kurang X. A tambah B sama dengan 6X kurang 4. A kurang B
sama dengan 6X kurang 4. Oke, sudah ya? Ya, mikrofonnya jangan lupa dimatikan. Oke, kita sudah lihat presentasi dari kelompok 1 dan 5. Nah, kelompok 5 akan mempresentasikan lagi hasil diskusi mereka, nah, khususnya di halaman ketiga. Silakan kelompok 5. Kelompok ini siapa nih? Marswell kok? Ya, nyalakan mikrofon dulu, anak. Ya Pak. Ya, silakan. Nomor 1 minus 5M ditambah 7N minus 8 dengan 9M minus N ditambah 15. 5M ditambah 7N ditambah minus 8. 9M ditambah minus 1N ditambah 15 dengan 4M ditambah N ditambah 7. Nomor 2, 15A ditambah 6, minus 6B ditambah minus 7 minus 7A ditambah 25B ditambah 10 sama dengan 8A ditambah 19B ditambah 10. Nomor 3, Pak. Seorang peternak memelihara 5 kambing, 10 ayam, dan 7 bebek. Kemudian peternak tersebut menjual 2 ayam, 3 bebek, dan 1 kambing. Setelah itu peternak itu membeli lagi 2 kambing, 3 ayam, dan 5 bebek. Berapa jumlah peliharaan peternak itu sekarang? Jumlahnya 23, Pak. Oke, terima kasih kelompok 5. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Kelompok 4? Sudah, Pak. Kelompok 3? Kelompok 2 ada? Ada, Pak. Nah, sudah dikirim fotonya? Gunakan mikrofon. Sudah, Sudah, oke. Oh, ini ya. Oke, silakan kelompok 2. Negatif 5M tambah 7N kurang 8 tambah 9M kurang N tambah 15. Negatif 5M tambah 9M sama dengan 4M. 7N tambah N sama dengan 6N. 8 tambah 15 sama dengan 23. Jadi hasilnya 4M tambah 6N tambah 23. Nomor 2, 15A kurang 6B tambah 10 dikurang negatif 7A tambah 25B kurang 7. 15A dikurang negatif 7A sama dengan 22A. 6B kurang 25B sama dengan 31. B. 10 kurang tambah 7 sama dengan 17. Hasilnya 22A kurang 31B
kurang 17. 3. Kambing jumlahnya 5x dikurang 1x tambah 22x sama dengan 6x. Ayam 10y kurang 2y tambah 3y sama dengan 11y. Bebek 7m kurang 3m tambah 5m sama dengan 9m. Jumlah 26 hewan. Oke, sudah? Kelompok 2? Oke. Boleh dimatikan mikrofonnya sebentar. Anak-anak perhatikan. Perhatikan di layar masing-masing. Perhatikan di situ. Di sini Pak lihat masih ada kekeliruan dalam menghitung. Perhatikan di situ. Negatif 5M tambah 9M. Betul, 4M. Lalu 7N tambah negatif N. Itu betul, 6N. Nah, yang ketiganya itu. Negatif 8 tambah 15. Bukan hasilnya 23. Negatif 8 tambah 15. Berapa? Berapa hasilnya? Negatif 7. Berapa? Negatif 7. Bukan negatif 7. Kita sudah belajar itu di bilangan bulat. Nah, matikan mikrofonnya. Ya. Jadi hasilnya seharusnya 4M tambah 6N tambah 7. Nah, kelompok 2 diperbaiki ya. Itu pasti buru-buru itu. Lalu di nomor 2. Pas 22A bukan 31. Tambah 19B. Negatif 6. Oh ya, Pak yang keliru. Negatif 6 kurang positif 25. Berarti negatif 6 kurang 25. Betul, negatif 31. Jangan lupa variabelnya apa di situ? B. Iya Pak, tadi buru-buru Pak. Tidak apa-apa. Pak juga tadi hampir keliru. Lalu 10 kurang 7. Berarti 10 tambah 7. Sama dengan positif 17. Bukan negatif 17. Kurang Pak. 10, iya. Positif 10 kurang negatif 7. Kurang ketemu kurang. Negatif ketemu negatif menjadi negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi sebetulnya positif 17. Oke, yang untuk nomor 3, perhatikan di layar, anak-anak. Perhatikan di layar. Pak tidak tanyakan jumlah akhir hewan, tapi jumlah hewan masing-masing. Kambingnya itu, nah ini sudah betul nih, 6X. Ayam, 11Y, sudah betul. Bebek, 9M. Cukup sampai di situ. Karena yang ditanyakan hanya dalam bentuk aljabar, bukan jawaban akhirnya. Ya? Pak. Bisa dipahami semua? Bisa. Oke. Ya, kelompok lain jangan berkecil hati karena belum selesai. Tetap semangat ya. Lalu sampai di sini, ada yang belum paham? 7i? Sudah bisa semua? Bisa? 7i? Bisa semua? Bisa. Oke, kalau begitu perhatikan Pak akan kirimkan latihan soal dalam bentuk pilihan ganda, kuis.
Pak bagikan di percakapan grup ya. Pak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Tidak usah, ini tidak usah kerja di kertas, Pak langsung buat dalam bentuk link. Ya, sebentar. Ya Pak, ya Pak. Oke, anak-anak silakan mengklik link yang ada, link kuis yang ada untuk mulai mengerjakan soal. Ya.
Oke anak-anak, perhatikan. Pas sudah lihat ada yang sudah selesai. Nah, perhatikan di layar itu. Nah, nilai kalian masing-masing tuh. Juwita dapat 60, Jelita 40. Ya, ada yang salah semua nih, 0 nih. Tapi masih bisa diperbaiki. Nah, yang paling tinggi Aldevon 80. Jadi, perhatikan anak-anak. 7i, perhatikan. Yang nilai di bawah 70, lihat sendiri di situ ya. Nilai yang di bawah 70 akan diberikan remedial. Perhatikan. Pak akan kirimkan lagi linknya untuk kalian kerjakan ya. Soal-soal remedial. Lalu yang dapat 80, Aldevon nih. Aldevon ada dalam Meet? Aldevon di mana? Ada dalam Meet? Oh ya, sudah keluar dia. Tapi tidak apa-apa, mungkin dia nebeng dengan teman yang lain. Nah, berikan tepuk tangan aplaus untuk ini Aldevon dulu. Dapat nilai tertinggi hari ini. Oke, cukup. Ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Anak-anak perhatikan. Perhatikan. Nyalakan kamera dulu semua. Kita sudah mau selesai pelajaran hari ini. Waduh, Pak sampai keringat. Ya, perhatikan semua tenang. Tenang dulu. Jangan bikin yang lain-lain di situ. Harap tenang ya. Ya, perhatikan. Kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Senang hari ini? Nyalakan mikrofon dulu kalau mau berbicara. Senang, Pak. Jadi, perhatikan. Ya, mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Pembelajaran kita hari ini, kita akan rangkum. Perhatikan. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, tadi Pak lihat ada yang menggunakan cara bersusun, itu diperbolehkan. Lalu, jangan lupa untuk pertemuan berikut, 7i perhatikan, pertemuan berikut kita akan belajar kelanjutan dari materi hari ini. Kalau hari ini kita belajar penjumlahan dan pengurangan, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Ya, operasi perkalian. Anak-anak boleh membaca dulu materinya di buku siswa. Kan buku siswa kalian ada pegang ya, yang dibagikan dari sekolah. Jadi, boleh dibaca dulu materinya. Tetap Pak akan kirimkan materi juga. Akan kirimkan LKS, LKPD untuk kalian. Lalu, 8 siswa yang tidak hadir hari ini. Kita 21 orang ya hari ini ya. Betulkah 21? Betul. Ya, 8 orang yang tidak hadir. Nanti tolong disampaikan bahwa rekaman materi hari ini boleh ditonton di YouTube. Ya, jangan bikin hal yang lain-lain dulu di situ. Jadi, 8 orang yang tidak hadir, anak-anak tolong disampaikan pesan dari Pak ini
bahwa rekaman pembelajaran hari ini Pak akan upload di YouTube. Boleh ditonton, ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak akan minta satu orang siswa untuk berdoa. Siapa ya? Tabita. Nyalakan mikrofon dan kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Yang lain duduk tenang, kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan pulang, karena Tuhan sudah jaga kami dari awal hingga akhir. Tuhan berkati Pak Guru kami ini mengajar kami dari pagi. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Tabita. Semua tenang dulu. Tenang dulu. Ya, masing-masing siswa boleh keluar dari Google Meet-nya. Yang itu tanda merah di sebelah kanan itu.